Halo dan selamat datang di Artatama TV. Siapa yang tidak suka mendengarkan lagu? Pasti banyak dari kalian yang suka mendengarkan lagu. Rata-rata saat ada lagu yang sedang hits, kita bisa mendengarkan lagu tersebut berulang-ulang sampai kita hafal liriknya. Kenikmatan mendengarkan sebuah lagu tidak lepas dari peran para musisi atau band yang memainkan sebuah lagu. Di Indonesia, sudah banyak band yang mengeluarkan lagu-lagu hits yang berkesan bagi para penikmatnya. Lagu-lagu itu juga membuat nama band yang memainkannya menjadi eksis. Seperti band-band yang akan kita bahas di video kali ini. Inilah deretan band yang pernah eksis di Indonesia. Evo, masih ingat band rock yang pernah mewarnai industri musik awal tahun 2000-an? Pasti kalian ingat kalau mendengar lagu Agresif dan Amalia. Kedua lagu tersebut sukses melambungkan band Evo. Evo adalah sebuah grup musik yang pernah berjaya di awal tahun 2000-an. Band ini dibentuk pada tahun 2006 dengan aliran rock alternatif. Evo juga dikenal sebagai salah satu band yang menjaring vokalis melalui audisi program reinkarnasi. Nama Evo berasal dari kata evolusi di mana band ini ingin menjadi bagian dari evolusi musik rock di Indonesia. Evo Band dibentuk dari beberapa musisi yang pernah tenar pada band sebelumnya. Di antaranya Erwin Prast ex basis Dewa 19, Angga ex keyboardis Venus Bullet, Didit Saat ex gitaris Plastik, Ronald ex drummer Gigi, dan Adnil ex gitaris Bass Jam. Album pertama dirilis pada tahun 2007 sembari mengenalkan vokalis baru bernama Elda asal Yogyakarta. Band di bawah label Sony BMG ini menjadi band rock yang dinantikan karyanya pada kala itu. Kehadiran Elda menjadi semakin mewarnai industri rock, apalagi dengan suara khasnya. Meski memiliki banyak penggemar, band ini berakhir dengan bubar. Angkasa. Angkasa merupakan sebuah grup musik asal Indonesia yang berdomisili di Cianjur. Grup musik ini dibentuk pada tanggal 23 November tahun 2004. Anggotanya berjumlah 5 orang yaitu Ato sebagai vokalis, Anggi sebagai drummer, Teguh sebagai gitaris, Ovik sebagai bass, dan Denny Ling sebagai keyboardis. Album pertamanya ialah Jangan Pernah Selingkuh, dirilis pada tahun 2008. Band ini umumnya bergenre rock. Ke-10 lagu di album ini bercerita tentang pengalaman cinta. Pada tanggal 2 Desember tahun 2012, posisi drummer resmi digantikan oleh Obiro Sima, yang sebelumnya sudah sering menjadi pemain cabutan grup ini, setelah ditinggalkan oleh Anggi. Sebelum bergabung dengan Warner Music Indonesia, Angkasa sempat merilis album indie. Grup musik ini pernah menjuarai festival band tingkat SLTA tahun 2004 dan juara 3 musikalisasi puisi se-Jawa Barat pada tahun yang sama. 2 tahun kemudian, mereka mendapat juara Pentas Merdeka tahun 2006, dan juara 3 Lomba Cipta Lagu Se-Jabar tahun 2007. Atau, sang vokalis pernah menjadi finalis 3 besar ajang Dream Band kategori vokalis. Namun, Ato memutuskan untuk terus berkiprah bersama Angkasa. Tahun 2018 band Angkasa resmi kontrak label baru yaitu Naga Suara yang telah rilis single terbaru yang berjudul Dingin dari album Rahasia Terbesar. Asbak Band. Asbak Band merupakan sebuah grup musik asal Indonesia yang berdomisili di Jakarta. Grup musik ini diproduksi pada tahun 2008. Personilnya berjumlah 5 orang yaitu Arthur, Capung, Ruli, Jezi, dan Iman. Band yang berdiri pada tanggal 13 Januari tahun 2008 ini berawal dari band SMA. Mereka rajin mengisi acara-acara di sekolah dan mengikuti festival band. Beberapa festival yang pernah mereka ikuti antara lain Festival Band Antar Pelajar Se-Jabotabek di Mercu Buana tahun 1999, masuk 10 besar, dan juara 3 Festival Band STIE Nusantara. Keinginan rekaman tercapai setelah masuk album kompilasi Slankers Jakarta 1. Kesempatan semakin berkembang setelah mereka sering mengisi event Slankers Party hingga akhirnya menjadi opening act Slank pada Slank Demon Crazy di Ancol tahun 2000. Seiring makin dewasa, mereka juga makin berkembang. Di awal tahun 2006, mereka terpilih sebagai band indie terbaik Radio OS Bandar Lampung dan di pertengahan tahun 2006 masuk 10 besar finalis LL Lights Indie Festival mewakili Radio Ardan Bandung. Album pertamanya ialah Membuatmu Cinta Padaku dirilis pada tahun 2008. Grup musik ini umumnya bergenre pop rock. Meski sudah jarang muncul di layar kaca, band ini masih berkarya. Pada tahun 2017 lalu, band ini merilis single barunya yang berjudul Selamat Tinggal Sayang.
Hijau Daun. Hijau Daun adalah band Indonesia yang berasal dari Lampung. Band ini digawangi oleh 5 personil, Dide sebagai vokalis, Arai dan Arya sebagai gitaris, Denny sebagai drummer, dan Richan sebagai bassis. Pada 2001, Dide dan kawan-kawan berangkat ke Jakarta untuk lebih mengembangkan karirnya. Nama Hijau Daun sendiri diambil dari filosofi klorofil yang memberikan oksigen bagi kehidupan. Hijau Daun berharap dapat memberikan oksigen baru dalam kehidupan musik Indonesia. Hijau Daun mengawali karir musik profesionalnya melalui label Sony BMG Indonesia pada bulan April tahun 2008. Debut album perdana Hijau Daun diluncurkan pada tahun 2008 dengan judul Ikuti Cahaya. Single pertama dari album yang berisi 10 lagu ini, Suara, Ku Berharap, berhasil mencatat angka 1,5 juta untuk Ringback Tone selama bulan September-Desember tahun 2008. Dan di bulan April, Ringback Tone single, Suara, Ku Berharap, berhasil mencapai aktivasi sebanyak 6 juta. Dan Hijau Daun telah memperoleh platinum sebanyak 6 kali. Pertengahan April tahun 2009, band ini dinobatkan sebagai band pendatang baru terdahsyat di ajang Dahsyatnya Award. Jelang bulan Ramadan, Hijau Daun mengeluarkan single Religi, Akhirnya, yang sebelumnya dibawakan oleh Gigi. Single ini sendiri dinyanyikan secara duet dengan Nindi. Di ujung bulan Oktober tahun 2009, Hijau Daun kembali meraih penghargaan. Kali ini mereka menangguk prestasi dari Indigo Award 2009 dalam 3 kategori, Band Terbaik, Artis Pop Terbaik, dan Artist of the Year. The Titans. The Titans berdiri di Bandung, Jawa Barat, tanggal 8 Desember tahun 2006. Grup ini beranggotakan 6 orang, yakni Andika pada keyboard, Oni pada gitar dan backing vokal, Indra di bass, Imot di synth dan program, Tom pada drum dan Rizky di vokal. Untuk Andika dan Indra, keduanya bukanlah orang lama di jalur musik Indonesia. Keduanya adalah mantan personel grup musik Peter Pan yang digawangi Ariel. Mereka keluar dari grup musik lamanya setelah terlibat perseteruan. Sementara Imot adalah mantan anggota band Rock and Roll Mafia. Tom mantan anggota band T5 dan Rizky vokalis band Ize, finalis kompetisi Dream Band seri pertama. Mereka akhirnya bergabung membentuk The Titans di bawah label EMI Music Indonesia. Untuk album self-title perdana mereka, The Titans beredar tanggal 27 April tahun 2007 dengan single Rasa Ini dan Bila. Sementara mengenai aliran musik yang dianutnya, Indra mengatakan bahwa band mereka beraliran pop alternatif dengan kontaminasi programmer. Debut album perdana ini mendapatkan kesuksesan, terbukti dengan pemberian Platinum Award oleh EMI karena album bisa terjual hingga 150.000 kopi yang diraih kurang 3 bulan dari waktu rilisnya. Selang setahun kemudian, Rizky dan kawan-kawan merilis album kedua, Melayang Lagi, pada tanggal 14 Juni tahun 2008. Hit single di lagu ini, Jangan Sakiti dan Tanpamu yang juga bisa diterima di kalangan penikmat musik, terutama Titanium, sebutan bagi fans The Titans. Meski termasuk band baru pada saat itu, The Titans sudah menorehkan prestasi dengan menembus pasar Asia. Mereka mendapatkan kontrak dari Malaysia dan pada Agustus tahun 2009, The Titans mulai promo di negeri jiran. Merpati. Merpati Band merupakan sebuah grup musik asal Indonesia yang berdomisili di Jakarta. Merpati Band berasal dari kota kecil di Ciamis, Jawa Barat yaitu Banjarsari. Grup musik ini dibentuk pada tahun 2002. Anggotanya berjumlah 5 orang yaitu Rani, Andi, Lies, Ayus, dan Bugil. Album pertamanya ialah Tak Selamanya Selingkuh Itu Indah, dirilis pada tahun 2008. Band ini umumnya bergenre pop rock. Sama seperti kebanyakan band lain, Merpati Band terbentuk atas dasar pertemanan yang terjalin di antara semua personelnya saat mereka masih berdomisili di Ciamis. Setelah mengokohkan chemistry di antara mereka, Merpati Band pun mulai berani untuk menjajaki ibu kota dengan mengirimkan sampel musik mereka ke major label. Naga Suara lah yang kemudian melirik musik mereka. Hingga tak lama kemudian album pertama Merpati Band yang berjudul Tak Selamanya Selingkuh Itu Indah, keluar pada tahun 2008. Hit single yang berjudul sama pun meledak di pasaran dan mengangkat nama Merpati Band menjadi sejajar dengan band papan atas yang sudah lebih dahulu eksis. Demi menjaga ketenaran yang sudah diraihnya, setiap tahun Merpati Band selalu meluncurkan single-single terbaru dengan tujuan agar nama mereka tetap diingat oleh para penikmat musik Indonesia.
Setiap tahun sejak 2008 hingga 2012 ini Merpati Band rajin meluncurkan single religi, seperti Caraku Mensyukuri, Taubat, Tak Rela, dan Jalan Terangmu. Namun pada tahun 2012, Merpati Band kembali untuk meluncurkan single non-religi. Single berjudul, Jodoh Tak Kemana, menjadi ajang pemanasan sebelum akhirnya band ini meluncurkan album kedua, yaitu, Setia Selamanya Denganku. Fagetos. Fagetos adalah grup musik asal Sukabumi yang digawangi oleh Teguh Permana di vokal, Acep Gunawan di gitar, Irman di gitar, Budi di bass, dan Rudi di drum. Band yang terbentuk pada tanggal 12 Mei tahun 1999 ini merilis album perdana, Sesuatu Yang Beda, di bawah label Sony BMG. Sebelumnya, Fagetos pernah rekaman album kompilasi dan menyumbang satu buah single, Sebaiknya Aku Pergi. Setahun setelah merilis album perdana, Fagetos kembali dengan album religius bertajuk Kuatkan Aku. Album yang berisi 12 lagu, dengan 4 diantaranya dalam format karaoke ini dirilis bersamaan dengan novel, Kuatkan Aku, Catatan Spiritual dan Kreativitas Fagetos, yang diterbitkan oleh Darmizan. Menurut penuturan personelnya, album tersebut diciptakan berdasarkan inspirasi pribadi para anggota Fagetos dalam meniti perjalanan spiritualnya. Hello. Hello digawangi oleh 5 orang asal Yogyakarta, Widi sebagai vokalis, Gafet pada keyboardis, Gani pada gitaris, Prima pada bassis, dan Dedi pada drummer. Sebelum bergabung dalam satu band, para personel Hello sempat tergabung di band lain. Namun akhirnya pada tanggal 19 Desember tahun 2007 mereka sepakat bergabung dalam satu band, Hello. Alasan menggunakan nama Hello karena mereka menilai nama tersebut begitu familiar, sederhana, serta gampang diingat dan ditulis. Kata Hello juga menurut para personelnya mengandung arti sapaan yang akrab dan hangat. Untuk itu Hello pun memakai motto menyanyi untuk berbagi. Setelah nama didapat, maka Hello pun langsung membuat demo lagu. Nasib membawa mereka bertemu dengan manajemen Positive Art. Pada 2008, mereka merilis album perdana bertajuk Say Hello di bawah label Naga Suara. Dalam debut album perdana ini, mereka mengandalkan lagu Ular Berbisa. The Potters. The Potters adalah band yang berasal dari Lampung. Setelah sebelumnya belantika musik Indonesia, dipuaskan dengan musik dari Kangen Band dan Hijau Daun yang juga berasal dari Lampung, kini The Potters datang memberikan warna baru. Digawangi oleh Rizky sebagai vokalis, Jason sebagai gitaris, Benny sebagai drummer, dan Bonix sebagai bassis, band ini meluncurkan album debutnya bertajuk Bintangku pada tahun 2009. Single-single andalannya pun berhasil mencuri hati pendengar musik Indonesia. Sebagai pendatang baru pada saat itu, The Potters secara perlahan namun pasti sudah mencuri hati para penggemarnya. Spotters, sebutan untuk para penggemarnya sudah banyak tersebar di berbagai kota di Indonesia. Tentu hal ini membanggakan karena merupakan bukti bahwa The Potters dapat diterima oleh masyarakat pencinta musik Indonesia. Debut album The Potters yang berjudul Bintangku dirilis pada bulan Juli tahun 2009. Ada 10 track yang hampir semuanya bergenre pop Melayu. Lagu Keterlaluan adalah hit single pertamanya. Sementara lagu-lagu lain yang potensial untuk menjadi single jagoan diantaranya adalah Ao Ao, Presiden Cinta, dan Tania. Tahun 2012, vokalis dari The Potters mendapatkan peran untuk film Love is Brondong. Bersama Ajun Perwira, Zaki Zimah dan Brian McKenzie, film tersebut rilis pada bulan Maret. Drive. Drive adalah grup musik beraliran pop yang dibentuk di Jakarta pada 2003. Sebelumnya, grup ini bernama Flow dan digawangi oleh Neil, Budi, Eko, dan Richard. Sepanjang tahun 2003 itu, 3 personilnya mengundurkan diri. Tinggallah Budi yang akhirnya mendapat personil-personil baru Irwan dan Avan. Setelah vakum beberapa waktu, pertengahan 2005 Iksan menggantikan posisi Irwan sebagai bassis, setelah sebelumnya posisi tersebut dipegang oleh Digo. Dalam tahun ini pula, Anji masuk dan menempati posisi sebagai vokalis. Nama Drive pun akhirnya menggantikan nama Flow, karena saat mereka mengikuti ajang Dream Band, nama Flow sama dengan nama peserta lain. Dengan formasi Erdian Aji Prihartono, Adi Sukarno Suryo, Ilham Syah Diigo dan Budi Raharjo, Drive mulai merajai belantika musik tanah air lewat lagu-lagu pop mereka yang easy listening. Bulan Mei tahun 2011,
Vokalis Drive, Anji resmi menyatakan diri keluar dari band yang telah membesarkan namanya tersebut. Anji menyebutkan bahwa alasan keluarnya dari band tersebut adalah karena ada sesuatu dalam tubuh Drive yang tidak sesuai dengan dirinya. Namun demikian, dirinya keluar tanpa ada emosi atau pertikaian. Bulan Juli tahun 2011, Drive telah menemukan vokalis baru pengganti Anji. Namun pihak Drive masih merahasiakan vokalis barunya hingga album mereka resmi dirilis. Hingga pada tanggal 27 September tahun 2011, akhirnya Drive memperkenalkan vokalis baru mereka, Takayeda. Perkenalan ini dibarengi dengan peluncuran album mereka yang keempat. Grup yang diproduseri Piyu Padi ini merilis album perdana mereka, berjudul Esok Lebih Baik pada tahun 2007. Single andalan dalam album tersebut, Tak Terbalas dan Bersama Bintang yang juga menjadi soundtrack sinetron Candy. Meski terhitung masih muda, Drive mulai dikenal luas. Bahkan hitnya Bersama Bintang di album pertama menjadi lagu yang populer. Setahun kemudian, 2008, mereka pun merilis album keduanya yang berjudul Kita Untuk Selamanya dan melahirkan hits andalan Melepasmu dan Wanita Terindah. Lalu tahun 2010, mereka merilis Bintang Yang Bersinar, album ketiganya. Lagu Akulah Dia dan Katakanlah dipilih sebagai hits andalan mereka dalam album tersebut. Sepeninggalan Anji yang memutuskan untuk hengkang dari band dan memulai solo karirnya, pada tanggal 27 September tahun 2011, bersama vokalis barunya, Takayeda, Drive merilis album keempat mereka yang bertajuk Cahaya Terang. Leto merupakan sebuah grup musik Indonesia yang dibentuk tahun 2004. Grup musik asal Yogyakarta ini beranggotakan Noe, Patuk, Aryan, dan Dedot. Vokalis Leto, Noe, adalah putra penyair MH Ainun Najib. Anggota grup musik ini telah bersahabat sejak masih sekolah di SMU 7 Yogyakarta. Setelah berpisah akibat kesibukan kuliah, mereka akhirnya bertemu kembali dan berkarya bersama. Aktif dengan 4 personel sejak tahun 2004, di tahun 2016 Leto menambah 2 personel yaitu Cornel sebagai gitaris, dan Widi sebagai keyboardis setelah keduanya menjadi additional player untuk Leto 2 tahun sebelumnya. Album pertama mereka bertajuk Truth, Cry, and Lie yang dirilis pada 2006. Namun sebelumnya Leto juga pernah merilis album Pilih 2004, namun saat itu nama grupnya Leto, ditulis LETO. Kepopuleran Leto juga merambah hingga negeri tetangga, Malaysia. Beberapa lagu mereka seperti Ruang Rindu dan Sandaran Hati berhasil menduduki tangga teratas di beberapa stasiun radio Malaysia. Leto pun memutuskan untuk merilis album-album Truth, Cry, and Lie di pasar musik Malaysia tanggal 23 Juli tahun 2007. Album pertama Leto berhasil meraih penghargaan kategori Album Pendatang Baru pada ajang SCTV Music Award 2007 dan juga mendapatkan anugerah sebagai grup musik terbaik di ajang Planet Music 2007 di Singapura pada tanggal 8 Juni tahun 2007. Leto merilis album kedua mereka yang bertajuk Don't Make Me Sad pada tanggal 16 Agustus tahun 2007. Album ini menjagokan lagu Sebelum Cahaya yang video klipnya dibintangi Amanda, seorang model yang tunarungu, dan lagu Permintaan Hati yang berirama lebih rancak menghentak. Januari tahun 2009, Leto kembali meluncurkan album ketiga, Lethologika yang menjagokan single Lubang di Hati. Proses pengerjaan album yang berisi 12 lagu ini hanya 3 bulan, dari September hingga Desember tahun 2009. Yang berbeda dari album-album sebelumnya, di album ketiga ini menyelipkan lagu anak-anak ciptaan Leto sendiri, dengan judul Layang-Layang. Lagu ini tercipta karena keprihatinan personil Leto akan minimnya lagu anak-anak. J-Rocks adalah band dari Jakarta yang berdiri pada tanggal 9 November tahun 2003 dengan personel Iman Taufik Rahman, Sony Ismail Robayani, Suara Wimayoga, dan Anton Rudy Kelces. Aliran band ini adalah Japanese pop, rock, dan rock alternatif. Awalnya band ini bernama J-Rockstar. Penambahan huruf J di depan kata Rockstar adalah dengan alasan J bisa berarti Jepang, karena mereka memainkan Japanese pop rock music, Jakarta karena mereka berasal dari Jakarta, serta jujur, yaitu memainkan musik yang benar-benar mereka sukai. Nama J-Rockstar akhirnya disingkat menjadi J-Rocks, dan nama J-Rockstar menjadi istilah untuk penggemar J-Rocks. Sejak tahun 2008, J-Rocks mulai mengenakan kostum batik dengan desain modern namun tetap dengan dandanan ala Harajuku,
dan mempromosikan batik kepada kaula muda. Awal 2004, J-Rocks menjuarai festival musik Nescafe Get Started 2004 yang disponsori oleh Nescafe, Trans TV, dan Aquarius Musikindo. Masing-masing personel meraih Best Vokalis, Best Guitaris, Best Bassis, dan Best Drummer. Mereka berhasil menjuarai festival tersebut dan berkesempatan membuat album kompilasi Nescafe Get Started yang merupakan awal bentuk kerjasama mereka dengan Aquarius Musikindo. Mereka akhirnya berhasil meluncurkan album perdananya yang bertajuk Topeng Sahabat, dengan label Aquarius pada pertengahan tahun 2005 dan mengisi 2 lagu di album original soundtrack Dealova, yaitu Serba Salah dan Into the Silent. Band ini semakin dikenal sejak munculnya album kedua, Spirit. J-Rocks memainkan bermacam-macam beat dan aliran musik seperti rock and roll, waltz, Victorian, symphonic metal, blues, klasik, dan lain sebagainya. Pada lagu berjudul Kau Curi Lagi mereka berkolaborasi dengan gitaris wanita, Risa Rianzi, dan pada lagu Juwita Hati, mereka membuat video klip di Jepang yang digarap oleh Hedi Suryawan. Salvine Chang, Sato dan Bobby berperan sebagai fans yang mengejar idolanya sampai ke Jepang. Tidak tanggung-tanggung, beberapa kawasan di Jepang termasuk Shibuya dan Harajuku dijadikan lokasi syuting video klip. Konsep yang menarik membuat video klip ini populer di Indonesia. Sekian informasi yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Nantikan informasi menarik lainnya dari Artatama TV. Sampai jumpa di video berikutnya.